Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Putri Apriananta. Saya Ayu Safara, kami dari kelas akuntansi A 2023. Di sini kita akan membahas jurnal tentang Penerapan akuntansi biaya lingkungan pada RSUD Otanaha, Kota Gorontalo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya guys. Tonton sampai habis ya. Bye. Pertama-tama kita akan membahas analisis latar belakang yang memiliki 3 poin. Poin yang pertama yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini bermula dari perkembangan akuntansi modern yang tidak lagi hanya berfokus pada pencatatan transaksi ekonomi, tetapi juga pada pertanggungjawaban organisasi terhadap lingkungan. Penulis memandang bahwa akuntansi berperan sebagai alat pengukuran, pencatatan, dan penyajian tanggung jawab lingkungan, khususnya bagi organisasi yang aktivitas operasionalnya berpotensi menimbulkan limbah seperti rumah sakit. Konsep utama yang digunakan adalah akuntansi biaya lingkungan atau environmental accounting, yaitu pencatatan dan pelaporan biaya yang timbul akibat pengelolaan dan dampak lingkungan. Dalam konteks sektor publik, kerangka ini diperkuat oleh PSAP nomor 1 tahun 2010 yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah untuk menyajikan laporan tambahan terkait lingkungan hidup dalam klasifikasi belanja menurut fungsi. Selain itu, penulis juga mengaitkan konsep ini dengan yang pertama yaitu kepentingan stakeholder terhadap kinerja lingkungan organisasi, yang kedua yaitu regulasi pemerintah seperti Permenkes nomor 1204 Menkes SK X 2004 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang mewajibkan pengelolaan lingkungan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, rangka konseptual penelitian ini menghubungkan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah, pertanggungjawaban rumah sakit, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi pemerintah. Poin yang kedua yaitu GAP dan motivasi. Yang pertama yaitu GAP, penulis mengidentifikasi adanya kesenjangan GAP antara ketentuan normatif atau teori standar akuntansi dan regulasi lingkungan, serta praktik nyata pelaporan keuangan rumah sakit pemerintah. GAP ini juga diperkuat oleh yang pertama yaitu fakta bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan masih bersifat sukarela di Indonesia, serta yang kedua temuan penelitian terdahulu yaitu Amina 2014, Khoirunnisa 2016, Margareta 2012 yang menunjukkan pola serupa, yaitu lingkungan ada tetapi tidak disajikan secara khusus dan transparan dalam pelaporan keuangan rumah sakit. Walaupun RSUD Otanaha telah mengeluarkan biaya untuk pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan limbah cair dan limbah padat, biaya-biaya tersebut belum diinterrealisasikan secara khusus dalam laporan keuangan. Biaya lingkungan masih digabung dengan akun lain seperti belanja operasional kegiatan sehingga tidak terlihat secara eksplisit sebagai biaya lingkungan. Setelah GAP yaitu ada motivasi. Motivasi utama penelitian ini adalah yang pertama untuk mengungkapkan secara nyata bagaimana penerapan akuntansi biaya lingkungan di rumah sakit pemerintah. Yang kedua yaitu untuk melihat apakah praktik yang dilakukan sesuai dengan PSAP nomor 1 tahun 2010. Yang terakhir yaitu untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kebersihan dan kualitas lingkungan rumah sakit yang menunjukkan bahwa aspek lingkungan belum sepenuhnya optimal dalam praktik pelayanan publik. Dengan kata lain, penelitian ini dimotivasi oleh kebutuhan akan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di sektor pelayanan kesehatan. Di poin ketiga ada kontribusi penelitian yang terdiri dari A. Kontribusi teoritis, yaitu menunjukkan bahwa konsep akuntansi biaya lingkungan dapat diterapkan pada sektor publik, khususnya di rumah sakit pemerintah. Yang kedua yaitu menguatkan teori bahwa akuntansi lingkungan tidak hanya relevan untuk perusahaan manufaktur, tetapi juga untuk organisasi jasa yang menghasilkan limbah medis dan non-medis. Sedangkan yang B ada kontribusi praktis. Yang pertama yaitu memberikan gambaran nyata praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan di RSUD. Yang kedua menjadi bahan evaluasi bagi manajemen RSUD Otanaha agar dapat menyajikan biaya lingkungan secara lebih rinci dan terpisah. Sedangkan yang ketiga dapat menjadi referensi bagi rumah sakit pemerintah lain dalam menerapkan akuntansi biaya lingkungan sesuai standar pemerintah.
Yang C yaitu kontribusi kebijakan. Yang pertama, pemerintah daerah dan penyusun standar agar mempertimbangkan pengaturan yang lebih tegas terkait pelaporan biaya lingkungan. Yang kedua yaitu peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas analisis literatur yang dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu teori utama. A. Teori akuntansi lingkungan. Teori utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah akuntansi lingkungan, khususnya akuntansi biaya lingkungan. Teori ini memandang bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan biaya yang timbul akibat dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Nah, dalam jurnal ini, akuntansi biaya lingkungan dipahami sebagai yang pertama biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Terus yang kedua, biaya untuk pencegahan, pengelolaan, dan pengendalian limbah. Dan yang terakhir, biaya yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan organisasi. Nah, teori ini merujuk pada pemikiran Suseno Haji tahun 2002 dan Iksan 2009 yang menyatakan bahwa biaya lingkungan mencakup biaya internal atau pencegahan dan pengelolaan limbah, serta biaya eksternal adalah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. B. Penelitian stakeholder. Penelitian ini juga didasari oleh teori stakeholder yang menyatakan bahwa organisasi bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, pemerintah, pasien, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks rumah sakit, kinerja lingkungan menjadi perhatian penting stakeholder karena rumah sakit berpotensi menimbulkan limbah medis dan non-medis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan dan pelaporan akuntansi lingkungan dipandang sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholder. Yang C, teori akuntansi sektor publik dan kepatuhan regulasi. Penelitian ini juga berpijak pada teori akuntansi sektor publik, khususnya terkait yang pertama PSAP nomor 1 tahun 2010 yang memungkinkan instansi pemerintah menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup. Dan yang kedua, prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Teori ini menekankan bahwa instansi pemerintah termasuk rumah sakit daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, termasuk biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Poin yang kedua yaitu penelitian sebelumnya. Penulis secara eksplisit mengaitkan penelitiannya dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pola masalah yang serupa, yaitu biaya lingkungan sudah ada tetapi belum disajikan dan diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada dari Aminah tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Mardi Polio Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan belum disajikan secara eksplisit, dan elemen biaya lingkungan masih digabungkan dengan akun lain dalam laporan keuangan. Penelitian ini memperkuat dugaan bahwa rumah sakit umumnya belum menerapkan akuntansi lingkungan secara optimal. Yang kedua ada dari Hoirina tahun 2016. Penelitian ini mengkaji penerapan green accounting di Rumah Sakit Semen Gresik. Temuan utamanya yaitu yang pertama, rumah sakit belum menerapkan konsep green accounting. Yang kedua, tidak terdapat klasifikasi dan pengukuran yang jelas mengenai biaya lingkungan. Dan yang terakhir, pengungkapan pengelolaan limbah masih sangat terbatas. Nah, hasil ini menunjukkan lemahnya sistem pencatatan dan pengungkapan biaya lingkungan di rumah sakit. Yang ketiga ada dari Margareta tahun 2012. Penelitian pada RSU Medika Lestari menemukan bahwa yang pertama, pengelolaan lingkungan sudah dilakukan cukup baik. Yang kedua, namun biaya lingkungan tidak disajikan secara khusus dalam laporan laba rugi dan neraca. Dan yang terakhir, kontrol terhadap tanggung jawab sosial masih kurang optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik pengelolaan lingkungan sering kali tidak diikuti oleh pelaporan akuntansi yang memadai. Dan yang terakhir dari keterkaitan dengan penelitian saat ini. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, jurnal ini menempatkan diri sebagai yang pertama penelitian kontekstual pada rumah sakit pemerintah daerah. Terus fokus pada kesesuaian praktik dengan PSAP dan juga pendalaman pada tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan.
Nah, dengan demikian penelitian ini tidak mengulang penelitian sebelumnya, tetapi mengkonfirmasi dan memperluas temuan terdahulu dalam konteks RSUD Otanaha, Kota Gorontalo. Selanjutnya kita akan membahas analisis metode penelitian yang memiliki 2 poin. Poin yang pertama yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah pihak-pihak internal RSUD Otanaha Kota Gorontalo yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan serta pengelolaan lingkungan. Subjek penelitian ini meliputi yang pertama yaitu staf bagian keuangan RSUD Otanaha, yang kedua bendahara rumah sakit, yang ketiga staf sanitasi atau pihak yang menangani pengelolaan limbah rumah sakit. Pemilihan subjek ini tepat karena mereka memiliki pengetahuan langsung mengenai perencanaan anggaran biaya lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non-medis, serta proses pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan dalam laporan keuangan rumah sakit. Dengan demikian, informasi yang diperoleh bersifat primer dan faktual sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang B yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini adalah penerapan akuntansi biaya lingkungan pada RSUD Otanaha Kota Gorontalo. Secara lebih spesifik, objek penelitian mencakup identifikasi biaya-biaya lingkungan, pengakuan biaya lingkungan, pengukuran biaya lingkungan, pencatatan biaya lingkungan, penyajian biaya lingkungan, dan pengungkapan biaya lingkungan. Objek ini dipilih karena RSUD Otanaha merupakan rumah sakit pemerintah yang aktivitas operasionalnya menghasilkan limbah sehingga memiliki kewajiban moral dan regulatif dalam pengelolaan lingkungan serta bertanggung jawab keuangannya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu A. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui yang pertama observasi untuk melihat langsung aktivitas pengelolaan limbah dan lingkungan rumah sakit. Yang kedua yaitu wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari staf keuangan dan staf sanitasi. Yang ketiga yaitu dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran, data biaya lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai praktik akuntansi biaya lingkungan di RSUD Otanaha. Yang B yaitu identifikasi dan klasifikasi data. Peneliti kemudian mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, memilah biaya mana yang termasuk biaya lingkungan dan mana yang tidak termasuk. Yang terakhir yaitu mengelompokkan biaya berdasarkan teori biaya lingkungan dan klasifikasi biaya atau pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Nah, tahap ini penting karena tidak semua biaya operasional rumah sakit dapat langsung dikategorikan sebagai biaya lingkungan. Yang C yaitu analisis dan perbandingan data standar. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis berdasarkan teori akuntansi biaya lingkungan dan dibandingkan dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 1 tahun 2010 serta regulasi lingkungan yang relevan. Melalui perbandingan ini, peneliti menilai kesesuaian praktik akuntansi lingkungan RSUD Otanaha dengan standar yang berlaku. Sedangkan yang D yaitu penarikan kesimpulan. Tahap akhir analisis adalah menyusun temuan penelitian secara deskriptif, menarik kesimpulan mengenai tingkat penerapan akuntansi biaya lingkungan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan tersebut di RSUD Otanaha. Kesimpulan disusun berdasarkan keseluruhan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis. Selanjutnya kita akan membahas analisis bagian akhir yang terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Otanaha, Kota Gorontalo telah menerapkan akuntansi biaya lingkungan, namun belum secara optimal. Rumah sakit sudah melakukan pengelolaan limbah medis dan non-medis serta mengeluarkan biaya terkait lingkungan, seperti biaya pemeliharaan IPAL, biaya pengangkutan limbah, dan biaya pemeriksaan sampel air. Dari sisi pengakuan, biaya lingkungan diakui pada saat manfaatnya telah diterima, meskipun kas belum dikeluarkan dan dicatat sebagai belanja jasa atau belanja operasional kegiatan. Pengukuran biaya dilakukan menggunakan dasar historical cost, yaitu mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya dan perencanaan anggaran yang disetujui pemerintah daerah. Namun, dari sisi pencatatan, penyajian, dan pengungkapan masih terdapat kelemahan utama, yaitu biaya lingkungan. Yang pertama, belum dicatat secara rinci dalam laporan khusus biaya lingkungan. Yang kedua, biaya digabung dengan akun belanja operasional lainnya.
Dan yang terakhir, belum diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Meskipun pencatatan biaya lingkungan sudah sesuai dengan PSAP nomor 1 tahun 2010, penelitian ini menegaskan bahwa belum terjadi internalisasi biaya lingkungan secara eksplisit dalam laporan keuangan RSUD Otanaha. Hal inilah yang menjadi temuan utama dan pembahasan kritis dalam penelitian. Poin kedua yaitu kontribusi. Kontribusi empiris. Penelitian ini memberikan bukti empiris langsung bahwa pada praktiknya penerapan akuntansi biaya lingkungan di rumah sakit, pemerintah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam laporan keuangan. Meskipun aktivitas pengelolaan lingkungan telah berjalan, temuan penting penelitian ini adalah bahwa yang pertama, RSUD Otanaha sudah mengeluarkan biaya lingkungan secara rutin. Yang kedua, namun biaya tersebut belum dicatat, disajikan, dan diungkapkan secara khusus. Dan yang terakhir, biaya lingkungan masih digabung dengan belanja operasional lainnya. Kontribusi empiris ini memperjelas kesenjangan antara praktik pengelolaan lingkungan dan praktik pelaporan akuntansi, khususnya di sektor publik. Yang B ada kontribusi metodologis. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif, deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang efektif digunakan untuk yang pertama menelusuri alur penganggaran, kedua proses pengakuan biaya, dan ketiga mekanisme pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan. Kontribusi ini penting karena memperlihatkan bahwa kajian akuntansi lingkungan tidak selalu harus kuantitatif, terutama ketika fokus penelitian adalah proses dan kepatuhan terhadap standar. Sekarang yang C, kontribusi praktik akuntansi sektor publik. Penelitian ini secara konkret yang pertama mengidentifikasi titik lemah penerapan PSAP nomor 1 tahun 2010 di tingkat implementasi dan menunjukkan bahwa kepatuhan standar masih bersifat administratif, bukan substantif. Kontribusinya adalah memberikan peta masalah implementasi, yaitu yang pertama, biaya lingkungan diakui dan dianggarkan, tetapi belum dipisahkan dan diungkapkan secara eksplisit. Terus yang kedua ini menjadi bahan evaluasi nyata bagi pengelola keuangan rumah sakit dan instansi pemerintah. Yang D, kontribusi kontekstual spesifik rumah sakit daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual dengan mengangkat kasus RSUD tipe daerah yang laporan keuangannya masih digabung dengan Dinas Kesehatan dan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan memengaruhi kualitas pelaporan akuntansi lingkungan. Kontribusi ini jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya dan menjadi nilai tambah karena menjelaskan mengapa biaya lingkungan sulit disajikan secara terpisah. Bukan hanya apa yang salah, tetapi di mana hambatan strukturalnya. Poin ketiga yaitu keterbatasan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu objek, yaitu RSUD Otanaha Kota Gorontalo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh rumah sakit. Yang kedua, penelitian bersifat kualitatif deskriptif, sehingga tidak mengukur dampak finansial biaya ke lingkungan secara kuantitatif. Dan yang terakhir, data yang digunakan sangat bergantung pada wawancara dan dokumen internal, sehingga berpotensi dipengaruhi subjektivitas informan. Poin keempat yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, RSUD Otanaha sebaiknya mulai menginternalisasikan biaya lingkungan secara khusus dalam laporan keuangan. Yang kedua, biaya lingkungan perlu disajikan dalam akun tersendiri agar lebih transparan dan informatif. Yang ketiga, rumah sakit disarankan untuk menyusun laporan biaya lingkungan atau laporan lingkungan hidup sebagai laporan tambahan. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat yang pertama menggunakan lebih dari satu objek penelitian, terus mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir mengkaji pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan atau kualitas layanan. Selanjutnya kita akan membahas analisis artikel yang memiliki 5 poin. Poin yang pertama yaitu berisi apa sih artikel tersebut? Artikel ini membahas penerapan akuntansi biaya lingkungan pada rumah sakit pemerintah, khususnya di RSUD Otanaha Kota Gorontalo. Fokus utama artikel adalah menjelaskan bagaimana rumah sakit mengidentifikasi biaya lingkungan, mengakui biaya lingkungan, mengukur biaya lingkungan,
dan mencatat, menyajikan, serta mengungkapkan biaya lingkungan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan praktik akuntansi biaya lingkungan yang diterapkan rumah sakit, serta menilai kesesuaiannya dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah. PSAP nomor 1 tahun 2010 dan regulasi lingkungan yang berlaku. Poin yang kedua yaitu apa sih yang ditemukan? Temuan utama artikel adalah bahwa yang pertama, RSUD Otanaha telah mengeluarkan dan mengelola biaya lingkungan, terutama untuk pengelolaan limbah medis dan non-medis. Yang kedua, dari sisi pengakuan dan pengukuran, praktik akuntansi biaya lingkungan sudah cukup sesuai dengan ketentuan SAP. Sedangkan yang ketiga, namun biaya lingkungan belum diinternalisasikan secara khusus dalam laporan keuangan. Yang keempat, biaya lingkungan masih digabung dengan akun lain seperti belanja operasional kegiatan. Yang terakhir yaitu tidak terdapat pengungkapan khusus biaya lingkungan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, meskipun penerapan akuntansi lingkungan sudah berjalan, tindak transparansi dan akuntabilitas pelaporannya masih belum optimal. Poin yang ketiga yaitu kekurangan artikel. Beberapa kekurangan artikel ini antara lain yang pertama, ruang lingkup penelitiannya terbatas hanya pada satu rumah sakit sehingga hasilnya sulit digeneralisasi. Yang kedua, pendekatan penelitian bersifat deskriptif, belum menganalisis dampak biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan atau kualitas layanan. Yang ketiga, artikel tidak menyajikan data kuantitatif rinci mengenai besarnya total biaya lingkungan. Sedangkan yang keempat, tidak terdapat perbandingan langsung dengan rumah sakit lain, baik pemerintah maupun swasta. Kekurangan ini membuat artikel lebih bersifat pemetaan praktik, bukan evaluasi komparatif atau analitis mendalam. Yang poin keempat yaitu ada kekuatan artikel. Kekuatan utama artikel ini adalah yang pertama, fokus pada sektor publik khususnya rumah sakit daerah yang masih relatif jarang diteliti dalam kajian akuntansi lingkungan. Yang kedua, menggunakan data lapangan langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisisnya sistematis, mencakup seluruh tahapan akuntansi biaya lingkungan, yaitu identifikasi hingga pengungkapan. Yang keempat, mengaitkan praktik lapangan dengan PSAP dan regulasi pemerintah, sehingga relevan secara kebijakan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menyajikan temuan yang realistis dan aplikatif sesuai kondisi aktual instansi pemerintah daerah. Poin yang kelima atau poin terakhir yaitu tindak lanjut penelitian topik yang terkait dengan artikel tersebut. Berdasarkan artikel ini, beberapa tindak lanjut penelitian yang dapat dikembangkan adalah yang pertama, penelitian komparatif antara beberapa RSUD atau rumah sakit pemerintah dan swasta. Penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh biaya lingkungan terhadap efisiensi biaya dan kinerja keuangan rumah sakit. Yang ketiga yaitu kajian tentang pengaruh transparansi biaya lingkungan terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan. Yang keempat, pengembangan model pelaporan biaya lingkungan yang lebih terstruktur untuk sektor rumah sakit. Yang kelima, penelitian kebijakan terkait perlunya standar khusus akuntansi lingkungan di sektor publik. Nah, jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Otanaha telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan cukup baik. Namun, penerapan akuntansi biaya lingkungan masih belum optimal karena belum disajikan dan diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga penting sebagai dorongan peningkatan transparansi dan akuntabilitas lingkungan di rumah sakit pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.